Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, oke ini materi keberapa ini? 8 ya? 8 sama 9? Saya lupa. 7, 8 kemarin libur 9 ya, 9, 9, 10 ya harusnya ya, 9, 10. Bener ya? Ya, nanti kita cek. Oke, jadi nanti hari ini kita coba belajar lanjutan dari yang kemarin. Kemarin kita sudah belajar activity diagram, caranya buat activity diagram. Sebenarnya secara konsep sudah semua, jadi kita sudah belajar apa yang diperlukan kalau nanti Anda melakukan perancangan. Tapi ada beberapa yang sebenarnya penting. Kemarin untuk mockup juga sudah saya tampilkan juga. Satu lagi sebenarnya itu ada yang perlu nanti harus ditampilkan itu desain database ya. Jadi desain database itu juga penting. Kemarin saya mengajarkan menggunakan app apa namanya? App diagram.net ya. Saya pakai ini. Kemarin saya menginstal, ternyata lebih cepat sih sebenarnya. Apa namanya? Saya lupa. App diagram. Sebentar. Saya taruh di depan. Nah ini, draw diagram.net desktop. Jadi saya pakai ini. Nah, dia kecil, filenya kecil, nggak makan memori lah, intinya lebih kecil. Jadi dan dia tidak membutuhkan internet, beda dengan yang tadi. Kalau nggak mau install ya nggak apa-apa, nanti pakai yang appdraw.net, atau kalau mau diinstal jadi Anda bisa kerja tanpa ada internet, Anda bisa pakai yang ini. Untuk cepatnya saya kira sama sih, cuma yang pasti ini tidak ada kendala di internet ya. Jadi kalau umpamanya internet Anda stabil, dua-duanya sama, mau yang di cloud mau yang di desktop sama. Tapi kalau Anda punya kendala internet yang tidak terlalu mulus, umpamanya di masih pulang kampung dan sebagainya, saya sarankan menginstal aja. Jadi nanti tinggal dicari. Oke, di sini kita pakai apa ini, tabel ya. Sebenarnya tabelnya bukan seperti ini sih. Jadi kita nanti desain database, tabel-tabel dari sebuah database. Bisnis model Canvas, bentar, pakainya apa? Pakai flowchart biasa aja kayaknya bisa sih. Pakai flowchart biasa aja bisa. Jadi nanti kita ini seperti ini sebenarnya. Ya, jadi nanti seperti ini. Coba kita lihat ya. Oh, ini kelas diagram, beda. Saya tutup dulu. Untuk kelas diagram, nah ini tabel, seperti ini. Jadi nanti Anda buatnya seperti ini, sama relasi. Jadi sama relasinya, ada relasinya satu ke banyak atau banyak ke satu. Jadi kalau yang ikut kelas database database apa namanya judulnya, database administrator, kemarin saya sudah jelaskan, tapi kalau yang belum nanti saya coba sampaikan di sini. Jadi relasi itu nanti ada 3 atau 4 biasanya, jadi satu ke banyak, kemudian kebalikannya dari banyak ke satu, atau nanti banyak ke banyak, many to many ya, one to many, many to one, many to many, atau one to one. Jadi seperti itu konsepnya. Nah nanti untuk penjelasannya sebentar saya bukakan di database administrator pertemuan terakhir kemarin ya. Pertemuan 7. Di sini ada. Oke, saya coba aja gini aja, saya cari aja. Database apa? Relasi.
many. Nah, seperti ini. Ya, jadi konsepnya dia nanti kalau umpamanya contoh one to many ya, satu dosen nanti bisa mengajar ke banyak mahasiswa, ya seperti itu. Kebalikannya nanti kalau banyak ke satu, beberapa mahasiswa itu diampu oleh dosen tersebut. Konsepnya seperti itu. Jadi nanti ada kunci tamunya, ada kunci key-nya, primary key di tabel. Contoh kalau di sini, ini brand Baby Benz dan Toyota, Benz Mercy ya, Mercy dan Toyota. Kemudian di sini ini yang beli, bukan yang beli, teknisinya, engineer-nya ya. Ya, jadi satu ini dia bisa dipegang oleh contoh nih Bella Johnson dan Smart Wodu ya. Jadi ini bisa dipegang oleh dua orang. Nah, satu ke banyak. Jadi di sini nanti bisa dipegang oleh dua orang. Begitu juga nanti ini 3 nih harusnya ada nih nomor 3. Jadi dia dipegang oleh Kalu Ikechi dan Umaru Soleja. Ya seperti itu. Jadi konsepnya seperti tadi, satu dosen mengajar ke banyak mahasiswa. Ya. Nanti bisa juga kebalikannya, ya, many to one atau one to one dan sebagainya. Coba database one to many. Nah, kita bisa coba cari di sini. Apa nih? Nah, ini contoh. Nah, kursusnya atau kelasnya ya dipegang oleh satu instruktur. Satu instruktur. Ini kok larinya malah ke sini-sini. Ya, ini instruktur ya. Nah, jadi satu kelasnya itu bisa satu instruktur bisa memegang banyak kelas. Ya sebenarnya sudah saya sampaikan yang kemarin ya, yang entity relationship diagram ya, seperti itu. Cuma di sini dia bukan diagram seperti ini yang saya sampaikan sebelumnya itu, tapi lebih ke murni tabelnya, benar-benar tabel. Jadi relasinya benar-benar ke tabelnya. Seperti ini. Beserta nanti sudah ada fieldnya semua. Seperti ini. Jadi ada fieldnya semua. Contoh kalau umpamanya punya saya contoh atau contoh tabel aja ya. Nah, contoh database tabel ya. Tabel one to one atau one to many. Nah, ini contoh nih. Nah, ini. Di sini gimana? Apanya? Nah, internetmu coba di refresh lagi atau masuk lagi. Ya. Ya. Oke. Nah, di sini jadi satu dosen wali dia bisa dia mempunyai beberapa atau banyak dari dosen yang di bimbingannya atau wali itu berarti apa? Yang diampu lah atau yang apa istilahnya kalau dosen wali dan mahasiswanya ya intinya seperti itu. Tapi di satu mahasiswa ini tidak punya banyak dosen wali kan hanya satu. Berarti banyak dari beberapa bisa ke satu ke banyak. Seperti itu konsepnya. Kemudian kalau many to one. Nah, di sini yang membedakan nanti sama ERD, di sini kita sudah ada field-nya ini. Ya, sudah ada field-nya. Apa aja sama primary key dan sebagainya. Nah, ini many to many. Jadi beberapa mahasiswa mempunyai nilai. Beberapa mata kuliah dipunyai nilai oleh beberapa mahasiswa. Jadi dia bisa banyak relasinya seperti itu.
ya. Nanti kalau kebalikannya yang many to one, cuma biasanya jarang kalau many to one. Paling sering adalah one to many, kemudian many to many, sama one to one. Kebalikannya sejarang. Bisa jadi bisa, ya. Tapi yang setahu saya sih jarang dipakai seperti itu. Nah ini many to many, ya salah satunya juga ini. Di dosen bisa ngampu di beberapa jurusan yang lain gitu kan. Jurusan ini juga bisa diampu beberapa dosen yang lain. Itu bisa juga terjadi seperti itu. Kalau one to one, nah ini one to one ada nggak di sini? Nah ini bisa jadi umpamanya ada kebijakan di dosen itu hanya bisa di jurusan itu, bisa jadi gitu kan. Ya, karena atau seperti tadi ya dosen itu bisa dipakai di jurusan informatika atau nanti mungkin di jurusan yang lain. Bisa jadi. Nah, di sini dia contohnya yang one to one. Dosen ini hanya di jurusan teknik informatika umpamanya, tidak bisa di jurusan yang lain. Ya, jurusan yang lain. Seperti itu konsepnya. Jadi itu yang nanti Anda buat nanti ya ke depannya kalau nanti ada tugas. Jadi di sini kita benar-benar sudah mempresentasikan bahwa tabel apa nanti yang akan Anda buat. Ya, seperti ini. Ya, jadi nanti ini ada primary key-nya, ada foreign key-nya, seperti itu. Ya. Wah, ini saya mlebu ora pernah tepat waktu iki loh. Oke, sebentar. Kemudian sebentar kemarin punya saya catatannya mana ya? Saya lupa. Database administrator. Di sini kok video mah. Ini kemarin belajar saya punya catatan cuma lupa kemarin saya taruh di mana. Ya nanti Anda mulai mencoba membuat itu, umpamanya, ini saya coba hapus saja. Ini pakainya tabelnya apa nih? Kalau saya lihat di sini pakainya apa nih? Namanya apa ya? Namanya klik. Kalau kita lihat di sini, ini ya. Oh iya ini. Ini pakainya bisa nih. Oh beda list. Oh beda. Beda. Nanti namanya tabel. Coba cari tabel. Drag elemen. Oh ada ternyata. Kita bisa pakai nanti. Tinggal nanti kalau mau dipakai lagi bisa ya. Seperti itu. Jadi kalau mau tahu nanti apa ini tinggal di drag aja. Seperti tadi. Jadi kalau tidak tahu namanya kita tinggal drag saja. Nah ini nanti kalau mau dihapus bisa enggak? Ya intinya Anda bisa nanti kalau mau, ini contoh nih saya nggak tahu nih. Ini saya coba drag ke sini bisa enggak? Lah, kok mah meletot aduh men. Coba bisa enggak ini? Oh nggak bisa. Ini pakainya apa ini? Relasinya ini. Ya nanti sambil dicari ya relasinya dia pakainya apa. Ini kayaknya. Ya nanti Anda coba cari relasinya. Tapi secara konsep eh, kita nanti mulai mencoba mendesain sebuah database. Ya, jadi ini untuk menggambarkan database yang fisiknya. Kalau kemarin kan diagramnya. Ini fisiknya nanti Anda mendesainnya seperti ini. Contoh kalau umpamanya Anda nanti buat sebuah aplikasi apa umpamanya klinik gitu kan. Berarti nanti Anda bisa buat contoh masternya dulu dari pasien, kemudian dokternya, kemudian nanti ada master pelayanan, ya pelayanannya apa aja gitu kan, perawatan lah dan sebagainya.
kemudian ada rawat inap dan sebagainya, termasuk nanti ada obat dan sebagainya. Itu nanti Anda harus buat rancang dulu semuanya. Terus relasinya seperti apa. Jadi kalau di pelayanan, berarti pelayanan ini satu dokter bisa melayani nanti kan relasinya itu ke beberapa pasien. Ya, kemudian kalau pasien berarti hanya di satu dokter itu, atau bisa jadi nanti dia di banyak dokter, bisa jadi seperti itu perawatannya. Nah itu nanti Anda coba mulai pikirkan dari sekarang, karena nanti tugas yang akan saya berikan itu sudah lengkap sekali. Jadi nanti tugasnya ini pertemuan terakhir ini Anda fokus membuat itu, ya, membuat satu project jadi. Kemudian nanti kuliahnya itu hanya Anda laporan progres yang sudah dibuat. Kemarin saya sudah menyiapkan contoh seperti ini. Ini yang materi dari Udinus. Jadi nanti Anda membuat sebuah rancangan, ya, benar-benar Anda mendesain rancangan. Ini waktunya lama, sampai boyo sesuk ki mlebune sing tepat. Ki wis setengah jam wis. Oke, jadi nanti Anda membuat rancangan, waktunya lama ini. Jangan sampai nanti ujian akhir itu yang Anda presentasikan. Jadi di sini latihan membuat sebuah tugas akhir, ya. Syukur-syukur ini jadi tugas akhir Anda. Nah, tugas akhir Anda nanti untuk membuat sebuah aplikasi sudah dicicil dari sekarang. Jadi contoh di sini ya, sistem informasi simpan pinjam Koperasi Gatra pada paguyuban, nah bla 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 dan sebagainya. Kemudian di sini secara singkat dan sebagainya Anda nanti bisa pakai objek yang lain, bukan ini contoh aja. Pakai objek yang lain. Anda coba nanti cari kelompok, ya, kelompok, tidak sendirian. Kelompok. Kemarin kan kelompoknya 2. Ini nanti saya besarkan lagi, mungkin bisa 4, 5 atau 6 orang. Tapi nanti harus jadi seperti ini, ya, kurang lebih buat laporan lah. Tidak harus persis seperti ini, tapi buat laporan. Jadi nanti Anda coba, kalau ada struktur organisasi dimasukkan. Kalau tidak ada ya nggak usah gitu kan. Tergantung nanti apa yang Anda teliti objeknya. Kalau tokonya toko kelontong atau toko offline yang biasa gitu kan, tapi besar swalayan, kalau memang nggak ada ya nggak usah gitu kan struktur organisasinya. Kalau ada ya nggak apa-apa. Kemudian nanti ini contoh yang ideal. Anda bisa kembangkan, tidak harus isiannya lengkap seperti ini, termasuk sub-subnya tidak harus lengkap seperti ini. Yang penting kan saya sebagai pengguna jasa Anda, ya, Anda harus membayangkan itu. Saya, ya, sebagai pengguna nanti mau membeli aplikasi Anda atau melihat rancangan Anda yang akan Anda bikin di sebuah objek, yaitu apa? Saya tertarik. Ya, intinya itu. Jadi nanti Anda coba berkreasi. Jadi ada 4 orang atau 5 orang atau 6 orang, nanti monggo kita sesuaikan. Nah, dari sini ini cuma basa-basi. Nah, analisanya apa? Mengidentifikasi umpamanya. Tadinya dia menggunakan ini, sekarang dia seperti apa? Ya, kemudian atau sudah mulai berkembang banyak, cabangnya banyak, jadi tidak bisa lagi menggunakan manual atau seperti apa lah, itu terserah. Ya, jadi sistem-sistem yang ada, atau dia sudah pakai sistem yang tadinya masih portable, hanya di desktop aja, sekarang sudah menggunakan client server atau di-cloud-kan dan sebagainya. Ya, seperti itu. Ya, nanti Anda buat ini narasi-narasi terserah. Nah, ini nanti flow-nya yang paling penting. Ya, flow-nya itu yang paling penting. Jadi nanti flow-nya dari setiap objek yang Anda teliti itu nanti seperti apa. Contoh nih yang kemarin saya cerita anggota, ya, seperti ini. Nah, ini contoh aja. Jadi nanti Anda sesuaikan persis di penelitian Anda. Ya, flow diagramnya seperti. Jadi nanti ada activity diagram. Kemarin DFD, kemarin Anda sudah buat, ya, data flow diagram. Data flow diagramnya mungkin nggak yang seperti ini, tapi yang model seperti kemarin, sistem itu DFD level 0, 1, 2, dan 3, sampai ke yang detail. Ya, seperti itu.
Ini hanya contoh, jadi bebas. Kemudian nanti ada activity diagram, baru nanti perancangan mockup-nya. Ya, perancangan mockup-nya, mockup tampilannya. Ya, identifikasinya, datanya apa aja di situ gitu kan. Nah, nanti yang mau dibuat apa. Nah, ini ada kontaknya ini seperti yang kemarin DFD. Ya, ini level 0, ini harus dibuat. Ya, ini tidak perlu. Yang penting data flow diagramnya, jadi isiannya tentang apa gitu kan. Ya, kemarin kan sudah membuat, tapi saya ingin lebih detail. Ya, sekali lagi waktunya lama sampai nanti ujian akhir. Jadi tidak ada alasan nanti tidak mengerjakan. Kemarin saya lihat sudah bagus semua, jadi Anda bisa. Nah, nanti Anda buat perancangan ini semua, semakin detail semakin bagus. Ya, kemudian setelah itu melalui apa? Mulai membuat perancangan database. Ya, anggota ini seperti ini. Ya, perancangannya seperti ini. Ya, seperti tadi yang saya sampaikan lewat nih, yang di aplikasi draw input ini. Ya, oke, setelah Anda buat, nah ini nanti struktur database-nya mau seperti apa? Ya, Anda buat, coba, tidak perlu harus yang besar-besar lengkap. Ya, kalau memang mau seperti itu ya kenapa enggak? Nah, nanti mulai desain inputnya, tampilannya seperti apa. Ya, jadi seperti ini. Jadi belum mendesain yang jadi. Ya, jadi nanti tampilannya kira-kira mau seperti apa, programnya, ya seperti. Kalau di sini kayaknya dia sudah jadi. Ya, kita abaikan aja ini. Ya, nanti ini Anda kan belum mendapat ini pakai Visual Basic kalau nggak salah. Jadi nanti ini abaikan aja semua yang ini, yang tampilan-tampilan ini. Jadi sampai mockup-nya saja. Sampai posisi mockup ini. Ya, sampai mockup yang ini aja. Jadi nanti Anda buat activity diagram. Kemudian contoh di sini kemarin saya juga udah buat. Kebetulan kemarin bantu temen buat. Nah, ini activity diagram saya buat level 0. Ini untuk klinik sih sebenarnya. Nah, ini rekam medis. Nah, seperti ini. Di dalamnya ini, rekam medis ini saya detailkan lagi. Nah, saya detailkan lagi. Level 1 mana nih? Namanya mana? Level 1 ya. Nah, ini kemarin saya bantu teman. Jadi di sini adminnya login, cek ID, konfirmasi, valid, ya, maka dia bisa mengelola, nambah user dan sebagainya seperti itu. Dan nanti kalau di dalam sini mau didetailkan lagi, contoh nih, settingnya ini saya detailkan. Jadi admin itu untuk melakukan setting seperti apa. Ini nanti proses-proses ini bisa didetailkan. Contoh yang di setting aplikasi ya, atau registrasi saya lupa ini antara ini. Saya detailkan lagi. Caranya registrasi ini seperti apa, itu saya detailkan lagi. Ya, nanti levelnya ada level kedua. Nah, pendaftaran registrasi pasien. Admin. Ini aja deh. Nah, ini adminnya melakukan registrasi. Ya, tambah input data pasien, tambah masuk ke data pasien. Ya, kalau dia mau melakukan edit, pilih datanya dulu, submit. Nah, ini nanti bisa seperti ini. Jadi, kalau ini mau didetailkan lagi bisa, cuma saya sampai level 2 saja. Ya, saya sampai level 2. Kemudian dari situ saya buat activity diagramnya. Kalau untuk mengelola admin itu seperti apa? Nah, jadi buka aplikasi, tampil halaman dan sebagainya. Ya, jadi saya buat seperti itulah. Itu ada 3 aja. Jadi tadi data flow diagram, activity diagram sama mockup aja. 3 itu aja yang intinya. Kalau yang narasi-narasi yang atas itu nanti Anda sekarang bebas. Bebas lah, terserah. Ya, enggak perlu harus mirip ini, enggak perlu ya enggak apa-apa. Intinya Anda nanti buat laporan, mau membuat sebuah project apa, ya mau membuat project apa, isinya tadi data flow diagramnya, kemudian activity diagram, sama tabel. Oke, tabel mungkin kalau Anda nanti kesulitan, apa namanya, Anda coba dulu. Jadi ada 4 untuk tabel. Untuk pembuatan nanti tabelnya seperti tadi,
sama isiannya. Tapi kalau nanti Anda kesulitan, tidak tahu isian dalam tabel-tabelnya dan sebagainya, tabel itu nanti menggambarkan isian-isian dari inputan ini. Ya, jadi anggota berarti ID anggota, nama anggota, tanggal lahir, apalagi alamat dan sebagainya. Nanti kalau ada tabel pengunduran berarti ID pengunduran, tanggal pengundurannya apa, alasannya apa dan sebagainya kayak gitu. Itu kan isian tabelnya. Tapi kalau nanti Anda memang nggak terlalu bisa untuk membuat itu, langsung aja ke mockup-nya. Ya, mockup ini kan sebenarnya sudah menggambarkan isiannya dari setiap tabel. Ya, mockup tampilan. Ya, seperti itu. Jadi kalau seperti yang dulu saya sampaikan di aplikasi apa kemarin, Balsamiq ya. Saya pakai Balsamiq. Nah, ini saya buat rancangannya kira-kira nanti apa aja yang akan saya buat. Ya, contoh. Nah, ini punyanya. Untuk input seperti ini. Isiannya nanti apa, kalau tambah formnya apa aja, seperti itu. Jadi itu sudah saya buat rancangannya. Mana lagi ya? Laporan. Nah, ini ada. Nah, contoh seperti ini. Ini Anda nanti bisa buat rancangan-rancangan yang nanti Anda buat. Nah, inputannya apa aja nih? Seperti itu. Nah, itu aja sudah cukup sebenarnya. Ya, jadi kalau memang nanti database Anda tidak membuat, ya nggak apa-apa, opsional. Tapi 3 harus ada. 3 harus ada kontak DFD itu, data flow diagram kontak ya, yang tadi, data flow diagram tadi. Kemudian activity diagram dan mockup. Itu. Kalau nanti Anda bisa sampai mendesain tabelnya, ya itu lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Ya. Sebenarnya kalau Anda mau pakai aplikasi banyak sebenarnya yang mau pakai MySQL atau SQL Server. Cuman tidak tahu Anda sudah ada beberapa yang sudah mendapatkan, ada yang belum, jadi optional aja yang database. Di sini sebenarnya bisa langsung Anda buat kalau Anda merancang server MySQL contoh. Namanya database apa nih? Nah, ini contoh ya, kayak gini aja. Kita bisa buat modelnya di sini nih. Bukan model. Oh ya, coba model ya. Logical. Coba nih. Keluarnya apa nih? Oh, ini manual. Sebentar, berarti pakainya bukan view. Saya lupa pakainya. View builder coba ya. Contoh ini aja ya. Tabel barang. Kemudian tabel barang. Ya. Kemudian kalau tabel beli header, itu berarti nanti ada detailnya. Nah, nanti ada relasinya nih. Nah, ada relasinya. ID transaksi ini, ada relasinya di sini. ID, ID transaksi ke ID beli. Ini namanya salah nih. Harusnya ini ID beli, ini ID beli. Dulu cepat-cepatan. Ini masuknya ke sini ya, bukan. Ini enggak tahu nih kalau enggak bisa geser nih. Kalau di SQL Server bisa. Ini MySQL pakai Navigate saya. Kemudian di sini ada kode barang. Nah, kode barang relasinya ke sini. Nah, seperti itu. Karepmu kayak mlebu ora kayak terserah. Apa kayak. Ya, relasinya seperti ini. Nah, ini nanti bisa dicetak langsung atau nanti di capture gitu kan. Nah, ada relasinya nanti.
Nah, ini join-joinnya, kemudian jual dan sebagainya. Ini memang harus sudah paham database sih sebenarnya untuk perancangan ini. Ya ini nanti bisa diabaikan nggak apa-apa. Nah, tapi yang paling penting Anda harus membuat tiga levelnya. Jadi, bentar, activity diagram. Jadi nanti membuat perancangannya. Ini disertasi level disertasi UGM, tapi karena kedokteran ya, jadi tidak beda dengan IT ya. Ini padahal kalau lihat dari IT, dari sisi IT-nya S1-nya, tapi kalau dari sisi kedokterannya, jadi nanti beda. Ini punya teman ambil S3 di UGM. Nah ini di sini, lah ini contohnya. Di sini saya buatkan perancangannya aplikasi. Jadi saya ngangkat dari sisi perancangan aplikasi, tapi belum lengkap sih. Nah nanti tinggal meneruskan intinya. Nah ini perancangan-perancangan seperti ini sampai nanti blok diagram RFID-nya, flowchart kan pakai smart card, jadi kayak etol card itu, etol nanti untuk pasien, jadi bisa langsung masuk ke aplikasinya ini. Ini tampilannya udah jadi sebenarnya kalau yang ini. Nah ini perancangan-perancangan seperti ini. Jadi konsepnya seperti itu. Ini nanti didetailkan, nah Anda cerita di depannya. Ya, jadi yang paling penting tadi activity diagram. Ki yo sopol sing terakhir mau. Nah, telat-telat lebih lo. Jam 8 lo. Mudeng lah kowe engko. Oke, lanjut. Ya, jadi nanti buatnya seperti ini. Ya, kemudian nanti activity diagramnya nanti seperti apa, itu juga nanti ditampilkan. Jadi activity diagramnya dari tugas yang nanti Anda buat itu juga harus diangkat. Jadi nanti Anda buat, intinya harus buat laporan dulu, mau penelitiannya tentang apa, ya jadi penelitiannya tentang apa, kemudian perancangannya seperti apa. Jadi kan nanti Anda pertama harus melakukan riset dulu data apa, keperluannya, sistem apa yang Anda akan buatkan ya ke objeknya itu persis nanti kalau Anda tugas akhir atau skripsi itu persis. Ya jadi Anda mulai latihan dari sekarang. Jangan sampai buat skripsi itu males gitu kan. Nah itu sekarang kita latih. Kalau sekarang kan tidak ada gagal dalam artian kan. Nah, tapi syukur-syukur dari situ Anda bisa training nanti kalau buat tugas akhir sudah sangat mudah karena sama caranya. Ya nanti setelah itu nanti buat perancangannya. Ya tidak perlu harus selengkap ini. Ya sementing nanti perancangan 3 tadi, data flow diagramnya, kemudian activity diagram sama mockupnya harus dibuat ya. Sebentar, data flow. Benar toh? Oke, data flow diagram ya. Kita modelnya seperti ini ya. Jangan yang seperti yang tadi, jadi model-model DFD seperti ini. Ya, kemarin saya lihat sudah banyak yang bagus. Jadi sekarang didetailkan lagi. Ya, tidak seperti yang kemarin tapi didetailkan. Karena jumlahnya kita ada berapa? 31 atau 32? Kamu berapa jumlahnya? 32. Berarti meh piro? Mau dibagi berapa? Tapi jangan gandul. Mau dibagi 4, berarti ada 8 kelompok. Atau dibagi 6. 6 tidak bisa, nanti Anda nanggung ya. Bagi 4 aja ya. Ada 8 kelompok. Ya, nanti monggo Anda cari sendiri. Ya, tapi mau saya cari sendiri atau saya tentukan, yaitu terserah. Sama seperti kemarin, tolong saya diinfo. Nah, ini pertemuan ke 9 sebenarnya. 9 karena kemarin kan 78, kemarin saya kosong.
Bener ya, kemarin kosong ya? Kemarin kosong 9, harusnya 10. Lain nanti berarti kan Anda ujian akhir di kalender akademik kapan? Bulan apa? Januari atau Desember ini? Oke, berarti itu ya. Nah, selama itu nanti kuliahnya kita paparan progres. Ya, jadi kuliahnya kita paparan progres sekaligus tanya di kelompok Anda. Jadi nanti 8 kelompok, 8 kelompok bebas mau materinya apa. Dan 8 itu mulai minggu depan ya nanti kita progres. Saya tanya progres Anda paparkan dia di tiap kelompok. Ya minimal dari yang awal dulu mau buat penelitian apa. Jadi besok penelitiannya apa dulu. Ya, nanti saya diinfokan dulu tentang apa kelompoknya apa siapa, kelompoknya siapa orangnya, berapa orang, 4 orang, ya 4 orang siapa aja, kemudian membuat apa. Nah, nanti minggu depan Anda sudah mau memaparkan saya mau membuat ini. Ya, nanti saya akan koreksi, saya akan kasih masukan. Seperti itu. Ya, jadi kita belajarnya kuliahnya enggak model nanti tak kasih soal dan sebagainya. Ini Google ono kabeh. Kita mending project aja. Jadi ya. Nah, kemarin sudah dilihat nilainya? Sudah dicek nilainya belum? Sudah keluar belum? Nilainya sudah keluar belum? Ada yang sudah ngecek? Hah? Belum keluar? Oh ya, nanti tak info ke Mas Anton. Sudah saya kasih ke Mas Anton semua. Ya wis mending tak kei bocoran AKB wis ngono wae. Daripada aku kesuwen ngenteni karena kemarin saya lihat sudah bagus semua. Oke, nanti tolong pertahankan itu untuk apa? Ujian akhirnya. Jadi pertahankan untuk ujian akhir. Projectnya buat satu laporan ya perancangan sistem informasi kelompok. Ada 4 orang ya. Yang baru masuk ingat ya, yang baru masuk. Nanti rekamannya ada nanti saya sharing. Nah, jadi ada 4 orang ya dalam satu kelompok berarti ada 8 kelompok membuat perancangan sistem informasi. Ya, perancangannya tidak langsung tahu-tahu langsung buat perancangannya seperti tadi DFD-nya, activity maupun mockupnya enggak, tapi ada ceritanya dulu nih. Anda mau buat apa, kenapa membuat itu dan sebagainya. Ya, kenapa membuat itu, terus ceritanya apa, ada narasinya lah. Ada narasi di awal, jadi ada konsepnya. Kalau membangun sesuatu kan harus ada konsep. Kalau tidak ada konsepnya nanti percuma itu kan, harus ada konsepnya dulu. Setelah ada konsep baru mulai dirancang. Setelah dirancang, nah itu yang dipaparkan ke saya sebagai usernya pengguna yang mau beli aplikasi Anda. Contohnya seperti itu. Oke, dari sini ada yang tanyakan? Sudah sangat jelas nggak? Mulai WA-WA-nan mbak koncom. Ya jangan sampai nanti ada temennya yang nggak dapat. Ya pokoknya nanti kalau Anda tidak bisa memilih, nanti saya akan random 4 orang atau nanti kalau memang Anda sudah ada informasi yang akan dibuat, tolong disampaikan. Ya cari di internet pun enggak apa-apa, yang penting Anda buat. Ya terinspirasi nggak apa-apa. Ternyata ada nih. Nah, contoh umpamanya dari skripsi atau tugas akhir, perancangannya seperti itu. Anda tidak usah sedetail itu, nggak perlu. Ya, nggak perlu. Tapi jangan ngambil persis. Ya, desainnya atau dan sebagainya, Anda harus tulis ulang. Harus Anda tulis ulang, pakai nanti contoh Draw.io seperti ini. Dan tulis lagi laporannya. Itu yang nanti Anda presentasikan. Oke. Ada yang tanyakan nggak? Tes. Cukup. Paham nggak tugasnya? Yang nggak paham? Ya, nanti berarti saya akan tagih tiap minggu. Ya, oke, terima kasih. Akan saya tagih tiap minggu progresnya. Sanggup ya? Sama nanti ditanyakan. Jadi nanti kalau ada yang Anda mau tanyakan, oke, siap. Nanti kalau ada yang Anda mau tanyakan di apa namanya di pertemuan progres kita, nanti tanyakan saja. Jadi kalau ada Pak mau membuat yang ini benar enggak Pak, ini ada yang kurang dan sebagainya, tanyakan. Karena itu nanti proses kita yang
akhir perkuliahan sampai nanti ujian akhir, itu kita konsultasi. Sampai nanti ujian akhir Anda tanda tangan aja sudah selesai. Karena sudah nilainya sudah keluar. Karena sebelum itu kita sudah presentasi. Atau pas ujian akhirnya kita presentasi. Atau Anda kirim aja, Anda perlu presentasi, nilainya sudah keluar. Karena saya bisa ngelihat nanti dari progres Anda. Setiap Anda melakukan pelaporan tiap kuliah, itu kan sudah ketahuan nih arahnya kemana. Ya, seperti itu. Oke. Ada yang tanyakan? Mas Jati, Kurnia, Rizky, Ria, Andi, tadi baru masuk ya? Oke, yang lain nih. Yang tanyakan enggak? Chandra, Elina, Fitri, Julia, ono wong kabeh to ki? Abdul Akbar, masih ada. Oke, paham ya? Oke, ya siap. Ada lagi tanyain ulang ya? Oke, enggak apa-apa. Besok aja telat nih. Nek pas presentasi aja telat ya. Nanti kalau presentasi mau dijadwal kelompoknya atau ya enggak apa-apa nanti dijadwal kelompoknya kan ini nanti jadi gini nanti tugasnya sekaligus untuk ujian akhir ya itu Anda buat project sistem informasi. Jadi project perancangan sistem informasi. Nanti Anda buat sebuah perancangan, sebuah sistem informasi ya objeknya bebas. Ya contoh tadi yang di sini saya paparkan contoh dari mahasiswa Udinus yang buat untuk tugasnya dia ya. Nah, di sini dia membuat koperasi. Ya, di sini memang lengkap sih. Jadi di sini lengkap dia membuat tugas. Oh, ini yang masih konsep-konsep ya. Sebentar. Di sini mulainya dari Nah, dari sini. Nah, ini contohnya tugasnya perancangan sistem informasi. Dia merancang koperasi simpan pinjam, ya. Nah, ini tujuannya apa? Membuat. Nah, ini nanti Anda narasi Anda yang buat. Ya, kalau di sini ada visi misi ya monggo. Kalau Anda ya enggak ada, enggak apa-apa gitu kan. Tapi intinya saya sebagai pengguna jasa Anda nanti beli program Anda harus teryakinkan gitu kan, diyakinkan dengan apa yang nanti Anda rancang dari sebuah perancangan itu. Karena kan Anda orang IT nih, ya orang IT, tugasnya kan seperti itu. Jadi kalau Anda orang arsitek berarti kan merancang dulu, buat gambarannya dulu baru nanti klien, oh bagus nih gambarnya saya akan pakai jasa Anda gitu kan. Ya, begitu juga nanti yang lainnya, kan harus ada perancangannya juga. Desain pun sama. Nah, Anda desain dulu, baru nanti oke saya pakai jasa Anda. Atau nanti Anda konten kreator, mau lihat contohnya dan sebagainya. Konsepnya mau seperti apa nih? Baru nanti saya pakai jasa Anda untuk membuat video profil di tempat saya, maunya seperti itu. Kan konsep itu kan harus dituangkan. Mereka kan ada cara-caranya semua, sendiri-sendiri ada caranya. Kita pun sebagai orang IT juga ada caranya gitu kan. Bagaimana untuk meyakinkan. Konsepnya kan seperti itu. Ya, dengan seperti yang sudah saya jelaskan, pakai data flow diagram, ada activity diagram, ada ARD, ada apa lagi? Kan banyak tuh. Termasuk nanti buat mockup, ya. Ada nanti buat kelas diagram dan sebagainya. Lah kita tidak usah milih banyak itu, kita hanya pakai 3 saja. Ya, karena sudah mewakili data flow diagram berarti aliran data, kemudian activity diagram nanti aktivitas penggunanya itu menggunakan aplikasi itu, logiknya kan sudah ketahuan tuh sampai nanti mockup tampilan-tampilannya nanti Anda bebas mau pakai apa, pakai Excel pun bisa. Yang penting nanti ada tampilan mockupnya yang nanti bisa dibuat. Ya, jadi ada data flow diagram ini, kemudian nanti ada activity diagram seperti yang kemarin, activity diagram. Ya, jadi aktivitas diagramnya. Ini nanti tidak perlu, ya tabel relation diagram tidak perlu. Anda abaikan aja tabel ini. Kemudian yang terakhir, nah ini buat mockup ini tampilannya. Ya, kira-kira itu dari situ saya sebagai pengguna Anda, oke, saya setuju. Tolong buatkan ini jadi project, jadi aplikasi. Dari situ ada yang nggak paham? Sudah clear? Clear nggak?
Sudah ya? Paham ya? Oke, ada lagi yang tanya? Ya, ya oke. Saya share, siap. Ada lagi? Cewek-cewek nang takor lagi. Orang bingung lo ya. Nggak ada alasan liya-liya meneh ya. Dari sekarang saya sudah sampaikan. Ya, jadi tolong infokan ke saya untuk jumlah anggota jumlahnya 4. Ya, jumlahnya 4. Siapa saja orangnya. Ya, siapa saja orangnya itu dulu. Kemudian minggu depan presentasikan apa yang Anda akan buat. Dah, gitu aja. Nanti buat PPT satu atau dua halaman ya di PowerPoint satu atau dua halaman di situ konsep yang akan Anda buat. Ya, nanti Anda presentasikan masing-masing. Jadi selama 1 jam saya kasih waktu beberapa menit ya. Nanti Anda sampaikan. Oke, dari situ nanti tidak usah banyak-banyak lah, 2 menit atau 3 menit nyampaikan kira-kira itu nanti kita konsultasi tanya jawab sampai nanti proses selesai di ujian akhir di bulan Januari. Dah, tidak perlu ujian, selesai langsung tanda tangan. Jadi nilai A, wes santai, aman toh? Tak jadi ya bu, sudah jadi. Ya ada lagi? Ada lagi nggak? Yang UTS-nya sudah saya kasih, jadi semua bagus. Ya, lah, anu mana sing join. Live mana sapa ki Farhan? Oke, ada lagi? Clear ya? Bener toh ini 36 tadi? Totalnya berapa? Mas, kok jumlahnya kok Siti tak sing gabung? Nah, saya lihat di absen berapa ini? Absen kok 32? Bener ya 32? Oke, bener ya 32 ya. Berarti itu nanti untuk 8 kelompok. Oke. Oke, kalau nggak ada, saya bisa akhiri ya untuk perkuliahan hari ini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, monggo diinfokan saja. Yang penting tolong diinfokan di grup kelompok 1 namanya siapa, kelompok 2 namanya siapa, sampai 8 kelompok. Ya, jadi itu dulu aja. Kemudian nanti minggu depan setiap kelompok itu harus mempresentasikan tugas yang akan dibuat. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wabillahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih. Ya, sama-sama.